Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan waktu dan mau untuk menghadiri kajian setiap Kamis ini ya. Mudah-mudahan Ibu istiqomah ya menghadiri acara kajian Al-Quran yang hukumnya fardu ain. Kita pertama bersyukur masih diberikan iman Islam, kedua diberikan sehat, ketiga diberikan sempat. Bu Ongko sini aja, ngapain di sana? Sini aja, jangan di belakang, nanti ngerumpi. Sini aja. Mudah-mudahan kesempatan yang kita maksimalkan ini menjadikan bagi kita sebagai amal soleh ya, karena mengkaji Al-Quran itu hukumnya fardu ain, lebih penting dari sholat sunnah, lebih penting dari saum sunnah, lebih penting dari ibu sedekah sunnah. Ibu-ibu sekalian, tema kita hari ini jaga akidah, perkuat ukhuwah. Ya, silakan dicatat atau direkam kalau malas punya terekam. Jaga akidah, perkuat ukhuwah. Kenapa harus menjaga akidah, Bunda? Siapa bisa jawab? Kalau jawaban benar boleh pulang. Karena hati itu menentukan baik buruknya seseorang. Di dalam tubuh kita kan ada segumpal. Iya, namanya hati ya. Kalau seandainya rusak semuanya. Kalau baik-baik semua. Ibu pulang. Iya. Jawaban benar. Ada lagi kasih jawaban yang lain? Jaga akidah, perkuat ukhuwah. Kalau akidah kita sudah kuat, insya Allah ukhuwah kita bagus. Makanya sangat tidak mungkin, idealnya Bu, kalau ibu beriman pasti punya sahabat banyak. Kalau ibu beriman pasti tidak menjelekin sahabat. Kalau ibu seorang wanita muslimah yang beriman, tidak mungkin mencari kesalahan sahabat, selalu mencari keunggulannya dan memuliakan sahabat. Itu ciri-ciri wanita muslimah yang beriman. Dia berusaha untuk punya teman sebanyak-banyaknya, bukan cari musuh. Lihat Rasulullah itu, disenangi kawan, disegani lawan, terhormat di mata kita, tapi disegani di mata agama lain. Orang mengagumi Rasulullah itu, walaupun dia Kristen, walaupun dia Hindu, walaupun Buddha, mereka sangat mengagumi pribadi Rasulullah itu. Jujur, amanah, fatonah, ikhlas, bersahabat bukan karena uang, bergaul bukan karena harta, bergaul karena Allah. Ya Bunda ya, hari ini evaluasilah pergaulan kita. Apakah menguntungkan kita di dunia akhirat dekat dengan dia? Kalau tidak, gak usah. Walaupun dia kaya raya, gak butuh saya hartanya. Yang saya butuhkan kedekatan saya dengan dia, mendekatkan diri saya kepada Allah. Karena padang mahsyar dia bisa membela saya. Setelah saya meninggal dia mendoakan saya, karena dia wanita, orang yang soleh. Sama dengan Bunda, punya sahabat 20 orang, 19 orang soleh. Begitu Bunda meninggal, semua mendoakannya. Lewat orang depan rumah kita, Masya Allah, Bapak ini orang baik ya. Setiap orang lewat depan rumah kita, Bapak ini orang baik loh, rumahnya di sini. Bayangkan, setiap hari orang lewat, setiap hari mengucapkan, diaminkan malaikat, kita dapat kebaikan di kubur Bunda. Melihat rumah kita aja orang selalu mengatakan, ibu ini orang baik, Masya Allah. Usahakan setelah mati kita itu banyak mendoakan kita, karena kita membutuhkannya. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan ayah ibu kandung kita, tapi belum tentu kita mendoakan orang lain. Tapi kalau kita jadi orang baik, kelihatan rumah kita saja pun orang terkenang dengan kita. Masya Allah, ibu yang punya rumah ini orang baik nak. Ibu yang punya rumah ini orang baik nak. Waktu mama dulu dari Garut 3 minggu tinggal di rumah ibu ini.
Jadi kebaikan kita selalu diungkap orang. Ya bunda ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Insya Allah. Pertama, memperkuat akidah. Bagaimana caranya? Satu, memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Sebaiknya ibu jangan menulis di atas Quran ya bunda ya. Nggak boleh, kan saya bilang kemarin, nggak boleh sesuatu di atas Al-Quran itu ya. Di atas map boleh, nah kayak gitu, di situ aja nulisnya. Pena, buku nggak boleh di atas Quran, harus lihat di atas segalanya, karena dia firman Allah yang mulia ya bun. Ibu meletakkan pulpen, meletakkan buku catatan, jangan biasakan di atas Quran. Ya bun. Kenapa sejak dini kepada anak? Supaya ada doktrin di kepalanya itu memuliakan Allah. Ibu pulang bawa jeruk. Ini dari jeruk dari mana nak? Dari Allah mah. Subhanallah. Mobil kita bagus ya nak. Dari mana? Dari Allah mah. Rumah kita bagus ya nak. Mungkin maaf, paling bagus mungkin di komplek ini. Dari mana nak rumah ini? Dari Allah mah. Apapun yang kita ucapkan selalu dihubungkan dengan Allah. Karena sejak kecil kita sudah memperkenalkan anak kepada Allah. Ayahmu itu ciptaan Allah nak. Mama ini ciptaan Allah. Kamu ciptaan Allah. Jadi dari kecil terngiang Allah, Allah, Allah. Bergantung kepada Allah, Allah, Allah. Pasrah kepada Allah, Allah, Allah. Tapi kalau kurang beriman, tidak beriman, ibu tidak memperkenalkan Allah anak kepada Allah. Nak rumah kita besar dari mana? Karena papa kan kerja keras mah. Mobil kita bagus nak, wajar lah mah. Papa kan alumni ITB. Papa kan alumni dari Perancis, S3. Tapi kalau dia orang beriman, masya Allah, dari Allah mah. Suatu saat Allah panggil mama, saya harus ikhlas karena mama pemiliknya Allah. Suatu saat saya dipanggil Allah, mama ikhlas ya mah, karena pemilik saya ini Allah. Kalau sampai anak ibu udah seperti itu imannya, masya Allah bunda. 112 1 sampai 4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Coba lihat bu, Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ibu jangan biasakan bergantung sama suami. Nggak ada uang berdoa, jangan minta sama suami, ya Allah mudahkan rezeki hamba. Lewat suami betul, lewat anak betul, tapi sama Allah yang minta. Mudahkan rezeki hamba ya Allah. Dibukakan pintu hati Allah, anak kita berikan uang. Terbuka suami ibu memberikan uang. Karena apa? Yang kita hubungi Allah bukan suami. Ya bunda ya. Rajin baca Quran, mentalaah Al-Quran. Dosa ibu yang paling besar apa bu? Kalau ibu merenungi, melawan suami. Suara lebih besar dari suami, dari suara suami. Ya bunda ya. Jadilah wanita yang solehah, yang dicintai Allah, disayangi suami. Menurut ibu sayangi suami enggak? Saya enggak suami. Anak-anak saya enggak. Alhamdulillah, berarti ibu yang benar. Mungkin betul kita minta uang sama anak-anak ikhlas, tapi kan kita punya harga diri. Iya bu, saya pribadi enggak suka saya minta uang sama anak itu. Dia bagi kok itu. Berarti kita gagal mendidik dia bu, kalau dia tidak suka berbagi. Karena orang terbaik kita membagi uang untuk ayah dan ibu kita. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua bapak, itu nomor 1. Kedua saudara kandung, ketiga saudara sepupu, itu yang benar. Bukan traktir makan di sekolah teman, enggak bu. Sampaikan kepada anak, kalau kamu dapat sesuatu nak, bukan teman yang traktir, maaf, ibu atau ayah. Makan alhamdulillah saya prestasi saya bagus sekolah, bukan teman. Urutan keempat itu bu, teman itu yang pertama ayah ibu.
Makanya ada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua bapak. Ajarkan itu kepada anak. Bukan mama gila hormat ya nak. Kalau kamu dapat rezeki, yang pertama traktir itu mama dengan ayah ya nak, bukan orang lain. Siapa lagi yang kedua? Saudara kandungmu, adikmu, kakakmu, abangmu. Ngomong ibu sama anak supaya dia ngerti. Jangan biarkan dia yang traktir teman-teman, ibu sendiri nggak pernah beri makan. Traktir makan teman-temannya, ibu sendiri nggak pernah traktir. Bukan kita iri, enggak, karena memang kita harus didahulukan. Jangan ada kesan kita iri anak kita traktir temannya, enggak. Sampaikan sama anak itu, bukan mama iri, enggak nak. Yang pertama kamu muliakan itu ibu dan ayah. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, 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 baru abuka, baru bapakmu. Kenapa sampai 3 kali ibumu, ibumu, ibumu? Tugasnya berat bu. Mengandung, melahirkan, menyusui. Jujur ibu yang sudah pernah melahirkan, mengandung, menyusui, berat mana mengandung, melahirkan, menyusui dibandingkan mendidik anak? Masa sih? Ibu bertarung dengan mati loh waktu mengandung anak itu. Mendidik anak nggak sampai mati ibu. Saya bu, maaf ya bu, kalau orang melahirkan, hobi banget saya melihat itu. Saya menangis itu bu. Beginilah aku lahirkan ya Allah 57 tahun yang lalu. Di rumah sakit itu saya lihatin orang melahirkan ngeden beratnya, keringatnya segede jagung itu. Saya menangis bu, kebayang saya dilahirkan ibu saya 57 tahun yang lalu tanpa operasi, tanpa dokter. Dulu kan mana ada dokter apa ya bu? Dukun beranak. Subhanallah. Kalau ibu udah enak sekarang, nggak ada dokter. Malah melahirkan normal, sesar, setengah jam keluar anak. Berat mana melahirkan normal atau sesar? Semua 5 pak. Hah? 5 normal semua, alhamdulillah. Siapa yang sesar? Ibu? Berat nggak bu sesar itu? Ibu pernah melahirkan normal juga? Berapa anak? Oh, yang ada normal ada sesar siapa sih ibu? Berat mana melahirkan normal atau sesar? Sakit. Kalau melahirkan normal, waktu melahirkannya yang sakit kan? Habis itu udah pelong. Kalau sesar habis operasinya sakit. Berapa lama itu? 40 hari ada? Enggak ada seharian itu Oh, aja. bukan setahun. Ya, Oh, aja. oke. Oh, sehari cuma. Yang apa saya sesar. Oh, ya istri saya ada sesar, ada normal. Saya liatin gitu ya Allah, beratnya yang melahirkan itu ya, sampai ngeden ya bu, keluar segede ini, kadang 12 jam loh ngeden itu, baru lahir anak. Anak saya gede-gede bu, 4,4, normal 3,2. Iya, Masya Allah. Sebenarnya udah dianjurkan dokter sesar karena anak 4,4, tapi saya nggak ada uang. Saya Romusa, ibu tahu Romusa, rombongan orang susah. Udah bilang dokter, Pak, ini nggak layak lagi melahirkan normal. Anak bapak ini 4,4. Dalam hati saya, ya Allah, saya nggak punya uang. Tolong ya Allah, mudahkan ya Allah. Akhirnya saya pegang perut istri saya bu. Ya Allah, mudahkan ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Saya plus keluar. Manusia keluar bu. Anak pertama saya 4,4 kilo. Begitu ditimbang 4,4. Subhanallah. Karena ke rumah sakit memang lahirnya. Tapi kalau saya sekian juta, saya nggak punya uang waktu itu. Waktu itu saya miskin, di bawah garis kemiskinan. Di rumah atau rumah sakit? Di rumah. Tengok protes dia. Di rumah kok. Karena nggak ada uang ke rumah sakit. Masya Allah. Dapa ya. Sekarang di Turki. Masya Allah. 11 bulan ya Mi dalam kandungan dia. 10 bulan. Ibu ada yang di atas 10 bulan. Setahun gitu kandungan, gak ada. Buka surat 112, surat 2 255. Ayat kursi, ayo. Ayo.
Surat 2 255. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk. Lihat Bu, mengurus makhluknya terus menerus. Kita masih ada istirahat, ada waktu tidur, ada waktu memasak, ada jalan-jalan. Rasulullah Allah terus menerus mengurus makhluknya. Begitu sayangnya sama kita. Tapi kita masih kurang bersyukur. Apa buktinya kita kurang bersyukur? Masih mengeluh. Pendapatan suami gede kurang gede. Syukuri aja walaupun pendapatan suami cuma 30 juta. Syukuri. Ada 30 setahun. Masya Allah. Syukuri aja Bu. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Iya, ibu ngantuk dan tidur. Jam 2 ibu udah ngorok. Suami bingung. Oh, ini manusia atau apa ini tuh? Oh. Ada kan tipikal orang ngorok ngeri sedap. Koka. Kayak kodok bangkong begitu. Ibu nggak sadar karena tidur. Yang tahu suami. Coba pulang nanti ibu cek suami. Mas, kalau saya tidur ngorok enggak? Sebenarnya selama ini saya terganggu Bu. Cuma saya nggak enak. Takut tersinggung. Jadi ngorok. Iya, kayak mana? Harimau katanya. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Kalau Allah yang punya itu semua berarti maha kaya. Kenapa kita sok kaya? Punya mobil satu udah belagu. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Termasuk Rasulullah. Ibu kira Rasulullah bisa sembarangan suka-suka hati berikan syafaat? No. Harus izin Allah. Jadi padang mahsyar itu Bu, nauzubillah, katakanlah seorang wanita belum layak masuk surga. Tapi sebenarnya dosanya nggak terlalu banyak, tapi masih lebih banyak dari pahala kan gitu. Logikanya dia harus masuk neraka. Harus dapat apa dulu dari Allah? Izin, baru berhak berikan syafaat. Dia umatku ya Allah. Udah Allah berikan syafaat, izin, baru Rasulullah syafaat. Diampuni baru masuk surga. Definisi orang yang masuk surga itu kebaikannya lebih banyak dari keburukan. Surga. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Apa arti kursi sini? Kekuasaan. Makanya jangan sok kuasa. Allah Maha Kaya, jangan sok kaya. Allah Maha Tahu, jangan sok tahu. Bahasa lainnya apa Bu? Tawadhu. Tahu diri. Masya Allah, ibu pinter ya. Astagfirullah. Saya hanya bisa membaca Bu. Ibu begini, astagfirullah. Istighfar kita dipuji orang, jangan bangga. Ya, kan ada orang bangga dipuji. Jadi orang beriman itu marah ketika dipuji, senang ketika dicaci, tidak marah ketika dilecehkan, karena dia cari ridha Allah, bukan cari pengakuan manusia. Itu orang beriman. Kalau ibu masih bangga dipuji, marah dicaci, ibu berarti mencari pengakuan, bukan mencari ridho. Kalau orang mencari ridho Allah itu tidak bangga dipuji dan tidak marah ketika dicaci, karena urusan dengan Allah, bukan dengan manusia. Aku kata, ibu kemarin ibu dilecehkan ibu itu, nggak apa-apa kok, mungkin saya layak memang dilecehkan. Kemarin ibu itu digosip loh sama ibu-ibu, direndahkan ibu, nggak apa-apa kok, saya mungkin yang masih rendahan. Bisa ibu ngomong seperti itu sama orang, dilecehkan orang, nggak apa-apa kok, saya yang masih layak mungkin dilecehkan Bu. Orang pasti mengagumi ibu. Masya Allah ibu itu ya, dilecehkan teman akrabnya tapi nggak pernah marah, dipojokkan tapi tidak tersinggung, dipuji tapi tidak bangga, karena dia mencari pengakuan Allah, ridho. Orang beriman itu pasti bisa. Dihina orang senyum aja dia. Ibu nggak marah? Enggak lah, mungkin dia khilaf. Masa sih? Ibu kan dulu bantu dia. Nggak apa-apa kok, itu sudah rezekinya. Bisa? Insya Allah.
Itulah guna kita ngaji, supaya hari demi hari kita makin baik. Dipuji tidak bangga, dicaci tidak marah, dilecehkan tidak tersinggung. Ibu masa sih nggak tersinggung gitu? Nggak apa-apalah. Kenapa Bu? Saya mencari ridho Allah kok, bukan cari pengakuan teman. Oh iya gitu loh. Absen ya Bu, tolong di absen. Nanti 20 kali hadir ngaji dapat hadiah umroh dari suami masing-masing. Insya kita doakan mudah-mudahan suami ibu punya rezeki. Siapa yang belum pernah haji umroh di sini? Rugi Bu, aduh ya Allah melihat Baitullah itu menangis Bu, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata. Ya Bu, yang udah pernah Ibu menangis kan Bu? Sepreman-preman orang lihat Baitullah itu pasti menangis, nggak kuat Bu nahan air mata itu. Ingat kita jejak Rasulullah keliling Baitullah, tawaf. Sepreman orang Bu melihat Baitullah itu menangis, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kita pulang ke rumah ibu kita jadi kampung menangis kan Bu. Terbayang kita almarhum ibu kita dulu di sini. Ini enggak Baitullah. Menangis Bu. Makanya bercita-cita lah, jangan matikan aku ya Allah sebelum berangkat haji. Minimal umroh lah. Kalau ada yang mau bisa dijual Bu. Ngomong sama suami, anak-anak selesai kuliah Pak, boleh nggak warisan Papa kita jual aja, kita berangkat umroh. Bu, yang punya warisan, saya anjurkan jual aja Bu. Nikmatnya Masya Allah di Mekah, di Madinah itu. Ya, udah ayatnya. Yang kedua, mencari teman berakidah kuat. Surat berapa? 232. Coba buka surat 2 132. 232. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub mendapat tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ibu menjelang meninggal, siapa yang mau dekat meninggalin? Panggil anak-anak. Demi Allah nak, mungkin mama nggak lama lagi. Apakah sepeninggal mama kalian masih mau sholat? Nah, semua Nabi menanyakan itu Bu. Apakah sepeninggal mama kamu masih sholat? Nak? Kamu masih beragama Islam nak? Sebab kalau kamu nggak Islam, bagaimana kamu doakan mama? Hanya kita, begitu orang tuanya meninggal dia nggak sholat lagi ya Bu. Rasa bodoh. Rumah dipakai untuk judi, dipakai untuk berzina. Ayah ibunya udah meninggal kan? Bawa cewek ke rumah berzina sama pacar dia. Udah bebas dia karena ayahnya nggak ada lagi, ibunya nggak ada. Dia anak laki-laki satu-satunya, nggak ada yang berani saudaranya menegur. Itu pertanyakan nanti Bu, kalau ibu meninggal, kumpulkan anak-anak. Apakah sepeninggal mama kalian masih sholat? Nah, jangan lupa ya nak, sholat. Itu membedakan kita dengan orang kafir nak. Ya Bun, siapa punya anak laki-laki sini? Kalau perempuan Bu, insya Allah nggak terus susah. Yang susah itu laki-laki. Sholat nak tar, kayak petasan. Tar tur. Akhirnya tengah 3 baru sholat zuhur. Nak sholat nak udah masuk zuhur nak jam 12 kurang 1/4. Tar. Atau kalau anak ibu bekerja, nanggung mah. Nanggung, ngetik. Itu bahasa nanggung itu bahasa setan yang masuk ke otak. Nanggung mah. Suami ibu juga gitu. Pak masuk maghrib belum Pak? Ayo sholat jamaah. Nanggung mah 2 lembar lagi. Jam 7 lewat baru sholat
Kenapa? Nanggung. Itu bahasa setan, Bu. Tegur anak ibu yang ngomong nanggung itu. Kamu udah pakai bahasa setan itu, nak. Toh juga kamu tetap sholat ke orang tua, mendingan sholat kamu sekarang daripada ngomong nanggung. Ibu punya anak laki-laki ya? Enggak. Bertiga. Masya Allah. Udah nikah semua. Kalau tinggal 2 lagi di rumah ya. Kalau perempuan nggak terus susah sih ya. Nggak disuruh juga mereka udah sholat. Yang susah ini laki-laki, Bu. Karena pergaulan tadi ya. Makanya ibu kalau bisa anak-anak jangan kasih keluar malam. Malam itu di kegelapan malam dosa. Berzina malam hari, pacaran malam hari, mencuri malam hari. Malam itu kejahatan yang banyak berlangsung. Makanya kalau bisa anak-anak laki-laki jangan keluar malam. Anak saya 3 laki-laki hampir nggak pernah ada keluar malam. Kok nggak terpaksa. Itu pun izin. Itu pun keluar ke rumah teman. Kalau sekedar berkeliaran nggak saya kasih. Nonton-nonton ke bioskop itu. Gue saya biasakan ya, Bu. Bukan pribadi kita itu yang nonton-nonton ke bioskop itu. Ya, nggak usah nak ikut-ikutan kamu. Ya, mama itu orang pengajian nak. Gitu Bu, kasih masukan. Udah dibaca. Mencari teman seakidah yang kuat. 25, 27, 28. Surah 25 Al-Furqan ayat 27, 28. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit 2 tangannya, seraya berkata, aduhai kami dulu akan mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaanlah besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Begitulah biasa ibu di padang mahsyar. Kenapa aku mengambil teman akrab seperti dia dulu ya? Kok bukan orang pengajian? Kenapa dulu aku akrab dengan orang tidak ngerti agama, bukan orang dengan yang ngerti agama? Semua manusia menyesal, Bu, nanti. Selalu omongannya sama. Aduhai, kenapa ya dulu waktu muda ya Allah, sahabatku bukannya orang yang taat. Ngomong ibu sama anak ibu, cari sahabat yang rajin sholat ya nak. Teman boleh kok semua, tapi sahabat harus orang taat. Apa beda teman dengan sahabat? Teman makan, teman kantor, teman kuliah. Tapi kalau sahabat, tempat kita curhat. Kalau tempat kita curhat orang yang benar, jawabannya pasti benar. Tapi kalau tempat curhat orang yang salah, jawabannya pasti salah. Coba anak ibu kalau jalan-jalan ke mall, kalau temannya orang beriman, astagfirullah, di 12 kurang seperempat loh, 5 menit lagi zuhur, cari masjid yuk. Ada pengingat, Bu. Kita jalan ke luar negeri, astagfirullah, hampir jam 12 loh. Di mana ya masjid di sini? Kita cari masjid yuk. Karena teman kita orang masjid. Teman ibu orang masjid. Tapi kalau ibu ke Tanah Abang berteman dengan bukan orang masjid, bablas sampai jam 3 nggak salat zuhur. Nggak ada yang mengingatkan. Kadang kita lupa, dia bukan lupa, memang nggak sholat. Tapi kalau teman kita orang taat, Bu maaf ya Bu, 5 menit lagi zuhur loh, cari masjid yuk. Oh iya, dalam hati kita alhamdulillah ya Allah, dia mengingatkan aku waktu sholat sudah mau masuk. Peluk dia, jadikan aku sebagai sahabatmu ya, ikhlas enggak menjadikan aku sebagai sahabat? Jadikan aku sebagai sahabat ibu ya. Di padang mahsyar tolong dibela aku besok. Tolong sekarang lakukan sekarang. Besok padang mahsyar jadi saksi, Bu. Dicarinya kita besok, Bu. Ya Allah, di mana kawanku si Polan? Dulu teman pengajianku 20 tahun dulu Bapak Munjir ya Allah. Nauzubillah sampai ketahuan di neraka. Kita saling bertanya loh Bu nanti padang mahsyar. Di mana si Polan ya Allah? Dia sahabatku di dunia. Bisa jadi saksi Bu yang berpelukan tadi. Jadikan aku sahabat ibu ya Bu sampai kita meninggal. Doakan ya Bu siapa di antara kita duluan meninggal. Jadi bukan sekadar jalan makan enggak, tapi saling mendoakan, saling mengingatkan. Ibu jangan marah ditegur teman. Bu maaf ya Bu, saya lihat kerudung ibu itu kurang syar'i. Jangan tersinggung.
Makasih ya Bu, saya diingatkan. Harus begitu. Itulah makna sahabat yang benar itu. Dia berani mengingatkan kita. Kalau kita tersinggung berarti menganggap dia bukan sahabat, sekadar teman, ya. Kalau teman kita membiarkan kita, itu bukan sahabat, Bu. Itu teman. Semakin ditegur orang kita, berarti dia sayang sama kita, mencintai kita, ikhlas karena Allah. Itu catat, Bu. Ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Surat 6 88. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ini mengerikan sekali, Bu. 688. Surat 31 ayat 13 448. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Dalilnya surah 6 ayat 88, 31 13 448. Ya, langsung baca 688. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ibu umur 48 tahun, beramal soleh udah 32 tahun. Hari ini ibu syirik, semua pahala nol, habis. Lenyaplah semua pahala yang mereka kerjakan. Ibadah sehebat apapun ibu, sedekah setiap hari, Senin Kamis nggak tinggal, habis nol, Bu. Risiko syirik itu luar biasa. Apa contohnya? Tangan gatal mau dapat rezeki, syirik nggak itu? Padahal karena kurapan. Burung digenteng, kekekekuk, jangan-jangan kakek meninggal di Bojonegoro. Mata berkedip mau dapat rezeki, padahal karena masuk pasir. Itu kan tahayul semua kan, Bu. Budaya-budaya dulu, zaman Hindu itu ke bawah. Tangan gatal, oh mau dapat rezeki Pak, tangan saya gatal. Padahal kan 3 hari nggak mandi. Ini kita rubah pola pikir. Ucapan, hati, perbuatan, pikiran harus bertauhid. Sakit ya sakit, berobat. Pusing ya berobat. Ya. Dalilnya buka, udah dibaca. Ya 688 udah. 31 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi dimuliakan Allah, dimasukkan di Al-Qur'an dia. Surah Luqman, surah 31 kan? Luqman. Ahli surga, insyaallah. Suami ibu nggak ada yang masuk Quran, nggak ada kan? Orang suami ibu namanya Suparjo, nggak ada surah Suparjo kan, nggak ada. Yang ada surah Luqman, Al-Baqarah, Ali Imran, nggak ada surah Subadio, nggak ada. Masya Allah. Kemudian poin berikutnya, Belum satu lagi. udah. Belum satu lagi. Iya 448 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ibu nggak sholat, nggak puasa, nggak saum, nggak zakat, ibu istighfar minta ampun masih diampuni. Tapi kalau syirik, no way. Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau syirik nggak bisa. Ibu tolak, mungkin umur berapa ibu mulai taat? SMP. Dari kecil, alhamdulillah. Dari bapak saya. Ya syukurlah. Ibu yang kerudung coklat, ibu taat sejak muda atau umur tertentu? Berkerudung lah, ibu sejak umur berapa berkerudung? Sebelum apa? Artinya 30-an ibu nggak berkerudung ya? Belum insyaf. Nah, artinya
tenggang waktu ibu antara berkerudung dan tidak kan sekian tahun kekosongan kan gitu kan bunda. Nah ketika tua kita tutupi dengan imbangi dengan ibadah, insya Allah ketutup kok. Yang kedua imbangi dengan banyak istighfar, minta ampun, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, minimal 100 kali. Rasulullah 100 kali bu sehari berdasarkan hadis. Astagfirullah wa atubu ilaih, sambil goreng tempe, goreng bakwan, goreng apa lagi, karedok digoreng nggak? Diulang ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Iya, sambil nyetir ibu yang bawa mobil kemari tadi. Siapa yang bawa mobil kemari? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu mobil ibu dipotong disalib sama mobil lain, astagfirullah. Tapi kalau nggak biasa berzikir, monyet lo gitu. Monyet itu populer di Indonesia. Seandainya monyet tahu kan tersinggung dia. Nggak ada urusan dengan gue, kok gue yang salah katanya. Monyet lo. Kalau di Medan anjing dengan babi, badi kau katanya. Begitu saya pulang ke rumah, saya lihat wajah saya nggak kayak babi. Babi kau. Kalau di sini monyet. Ya bu ya, di Jakarta monyet umum jadi pakai. Saya bayangkan ya Allah, seandainya monyet tahu betapa tersinggungnya itu monyet ya. Namanya dibawa-bawa. Ya bu. Ya Allah, tega banget ya. Bawa monyet. Kemudian 4, meningkatkan kualitas ibadah. Surah 2 ayat 21. 18:110 boleh. 2 ayat 18:110 surah 2:21. Ayo. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Bu, ibu pingin nggak bertemu dengan Allah? Tahu kapan bertemunya? Di padang mahsyar. Betul-betul kelihatan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan ibu, karena ibu orang soleh, dikumpulkan di tempat tertentu. Betul-betul melihat Allah, kata Rasulullah nanti. Wallahu Akbar, bahagianya kita ya bu. Kita melihat yang menciptakan kita. Kita ketemu dengan ibu kita aja 5 tahun, saya pulang ke Medan, menangis memeluknya, menangis waktu bersalaman dengan dia. Ini bertemu dengan Allah, yang ruh kita di tangannya, yang hidup kita dari dia, yang rezeki kita dijamin dari dia. Bertemu di padang mahsyar. Tapi bagi orang yang soleh bu, ibu kebayang nggak bahagianya kita itu? Bertemu dengan Rasulullah yang selama ini kita bersalah, bu. Tiba-tiba bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar bu. Masya Allah. Ya, saya kadang berdoa, ya Allah, bertemukan aku dengan Rasul dalam mimpi. Insya Allah kita di padang mahsyar bisa bertemu. Ya, bertemu dengan Rasulullah, bisa melihat Allah. Tapi itu tadi, perkecil, kalau bisa stop melakukan dosa dan maksiat. Insya Allah kita bertemu. Kita juga bisa ngumpul nanti bu, ngopi bareng. Kita udah enak ngopi-ngopi di surga, baru pada masuk orang. Karena ada kan neraka dulu bu. Teorinya begini, kalau kebaikan ibu lebih besar dari keburukan, ibu pasti surga sudah. Tapi kalau keburukan lebih banyak dari kebaikan, pasti neraka. Tapi setelah habis keburukannya, dia dimasukkan ke surga. Misalnya kita udah ngopi-ngopi, baru masuk dia. Yang lebih enaknya lagi begini bu, Allah berikan jendela tingkat mengintip di surga. Kita bisa bebas melihat orang di neraka. Tiba-tiba di antara masuk neraka itu suami ibu. Apa nggak mengerikan itu? Hah? Ternyata suamiku ya Allah, salah satu yang disiksa neraka itu. Hah? Teman akrabku waktu pengajian dulu, ternyata dia berbuat syirik. Bu Anu.
Yang mana Bu? Itu yang blok B itu. Itu teman saya dulu. Iya Bu. Allah perintahkan, silakan perolok mereka karena kamu di dunia diperolok, berhijab diperolok, ngaji diperolok, baca Quran diperolok. Sekarang silakan mengintip, perolok mereka kata Allah. Begitu kita, hah? Di surga itu tidak ada kesedihan. Hah? Di surga, Hah? di surga tidak ada kesedihan. Tidak ada sedih, enggak. Tidak ada apa? Tidak ada kesedihan. Tidak ada. Makanya Ibu dosa besar hindari. Jadi diberikan Allah jendela untuk mengintip di surga itu. Semua kita dapat fasilitas insya Allah jendela itu. Begitu kita buka, teman akrab ternyata. Tetangga kita di sana. Teman pengajian malah. Kita nggak tahu, maaf Ibu ada yang sirik atau tidak di sini. Betul kan? Kan hanya Allah yang tahu ibadah kita. Memang saya tahu Ibu siapa di rumah. Memang saya tahu Ibu seperti apa bergaul di luar sana, nggak tahu saya. Begitu buka jendela, Allahu Akbar. Temanku dulu waktu kuliah loh itu. Bergumul dengan siksa. Makanya kita berdoa, ya Allah, lindungi hamba dari dosa dan maksiat. Di kubur aja udah ketahuan, Bu. Nanti Ibu, kalau sudah dikubur Ibu lepas siksa kubur, hampir pastikan Ibu udah masuk surga. Tapi harus bisa jawab, man rabbuka, man nabiyuka. Kalau Ibu beriman otomatis bisa jawab, otomatis itu nanti. Man rabbuka, man nabiyuka. Udah Ibu tenang. Jadi 3 juta tahun kemudian baru hari kiamat Ibu meninggal, itu dipertontonkan surga yang Ibu masuki. Terus Ibu merasa cuma 3 hari dikubur, baru udah 3 juta tahun. Sama dengan Ibu jalan-jalan ke mall. Pulang Ibu beli es krim cuma 2.500. Tapi 4 jam muter di mall nggak sadar. Karena Ibu melihat yang indah-indah, betul? Bagus banget ya Pak bajunya, bagus banget ya roknya Pak, bagus banget sepatunya Pak, bagus banget kerudungnya Pak. Tapi kayak dibeli, uang nggak ada. Tapi udah di mall. Pulangnya beli es krim 2.500. Begitulah kita di alam kubur itu nanti Bu. Ditunjukkan gini, surga yang akan kita masuk itu. Kita tinggal begini Bu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, sepanjang tahun, 2 juta tahun kita dikubur itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ditunjukkan nanti. Ini aja yang dia jaga Bu, mulut. Cicing wayang tuh. Ya, insya. Mudah-mudahan kita bertemu besok ya Bu di surga ya. Kita ngumpul dengan saya, ya Allah, bahagianya saya ketemu dengan jamaah saya. Saya dulu jamaah Pak Munjir di mana Bu? Waktu di Wisma Asri 20 tahun saya dulu ngaji. Masya Allah. Ibu yang nyender gak tahu di mana. Ada yang nyender nggak di sini? Kelima, berdoa untuk diberikan kekuatan dalam menjaga akidah yang benar. Supaya kita istiqomah berakidah yang benar. Berdoa untuk diberikan kekuatan dalam menjaga akidah yang benar. Udah Bu? Saya ulangi, berdoa untuk diberikan kekuatan dalam menjaga akidah yang benar. Udah, dalilnya surat 3 ayat 8, surat 25 ayat 74. Ini ayat terakhir karena saya mau ke rumah sakit lagi. Minggu depan kita sambung. Surat 3 ayat 8, kemudian surat 25 ayat 74. 3 ayat 8. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sedang Engkau beri petunjuk pada kami. Dengar Bu, sungguh-sungguh berdoa, jangan hatiku condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Artinya apa Bu? 3 bulan Ibu rajin ngaji, bulan keempat nggak datang lagi. 6 bulan Ibu kerudungnya bagus,
Bulan berikutnya kerudungnya sudah ala kadarnya. Pengaruh teman, pengaruh lingkungan, pengaruh suami. Ada juga suami yang ngomong, gak usah lah pakai kerudung gitu mah, kayak emak-emak. Jelek banget tuh kayak kerudung ibu sampai ke kaki gitu katanya. Diikat di leher aja, kayak bunuh diri. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Kalau kita udah rahmati udah enak bu, hidup tenang, bahagia, nggak stres. Ibu yang stres itu karena belum dapat rahmat loh bu. Kalau ibu sudah dirahmati nggak ada stres. Miskin bersabar, kaya bersyukur. Kita masih stres begini tahu nggak bu? Karena kita belum dirahmati sebenarnya. Kalau dirahmati, kita miskin bersabar, kaya bersyukur. Nggak ada makan kita puasa. Melihat rumah orang gede kita bersyukur, nggak iri. Masya Allah, bagus rumah ibu ya, barakallah ya bu. Nggak iri, nggak ada sedikit pun iri hati. Senang ya, mobil ibu bagus banget, Masya Allah, barakallah ya bu. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Berarti istri nggak satu kan? Kami iman bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerah kepada istri-istri kami. Berarti nggak satu kalau istri-istri, betul? Harus 3 minimal ya. Ibu jangan marah. Bukan istri kami, istri-istri kami. Berarti 4 Bu Dedi. Ya. Anugerahilah kepada kami. Apa yang kita minta? Ketenangan jiwa, keberkahan, rezeki yang halal. Tidak harus banyak sebenarnya rezeki itu, tapi berkah. Banyak kok nggak berkah untuk apa bu? Uang banyak tapi anak sakit, uang banyak mertua lumpuh, uang banyak orang tua sakit. Mendingan cukup tapi sehat. Kan ada orang kaya gitu kan, suaminya sakit-sakitan, anaknya lumpuh, mertuanya terjatuh, stres, uang banyak itu malah. Oke, ada pertanyaan? Ayo bu, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Evi. Ya, cuma mau nanya gini Ustaz, yang saya bilang tadi, sirik yang tangan datar itu termasuk sirik besar, bisa menghilangkan. Iya, masuk syirik itu bu. Soal besar kecil relatif lah kalau di situ ya. Tapi paling itu syirik. Karena sering juga sih gatal, tapi suka saya bilang, ini mau dapat Rezeki. Itu Berhenti. itu termasuk. Jadi kalau dengan istighfar nggak bisa. Iya istighfar. Ya. Banyak istighfar. Jangan hari istighfar besok ulang lagi, istighfar hari ini bisa ulang lagi. Itu kebiasaan orang nenek moyang kita yang tidak ngerti akidah itu. Nanti burung gagak di genteng, kuk. Jangan-jangan kakek meninggal di Sleman. Makasih Ustaz. Ya bunda ya, berhenti aja, jangan bilang lagi tangan gatal mau dapat rezeki. Ayo. Kadang-kadang benar juga Ustaz. Kadang-kadang benar juga. Itulah ujian itu. Ayo ibu, yang temenung-menung ini. Ibu belakang kasih. Mic sama ibu belakang. Saya lihat wajahnya penuh dengan keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, kalau kita sedang sakit, ya biasanya dulu yang pernah ditangani oleh ibu saya, Guru, ibu. ibu saya, itu kalau berobat itu harus ke dokter anu. Itu bagus gitu ya. Ke dokter lain itu udah nggak yakin gitu. Sampai-sampai kalau misalnya anaknya sakit, misalnya saya sakit nih, dibawa ke sana, belum diobatin aja udah sembuh katanya. Nah, apa itu termasuk sirik bisa? Sirik sih enggak, tapi sudah berlebihan. Mengagumi seseorang. Ya, jadi menganggap istilahnya itu seolah-olah menganggap Dokter itu hebat. Gitu. Dokter itu yang hebat kan gitu kan. Bukan Allah yang menyembuhkan. Kan jatuh ke syirik jadinya. Nah itu bisa sering terjadi. Contoh begini bu, berobat ke sana bu, dokternya hebat loh,
Kemarin saya sembuh di sana. Berarti ibu berasumsi dokternya yang hebat, bukan Allah yang menyembuhkan. Bisa masuk ke syirik loh itu. Bukan bisa, syirik itu. Dokternya hebat loh bu, berobat ke sana aja. Astagfirullah. Seperti halnya kalau kita makan obat gitu ya, Ustaz ya. Dulu waktu saya masih gadis itu punya apa ya, istilahnya sugesti lah. Kalau saya pusing itu harus makan obat A gitu. Iya. Kalau pakai obat B itu nggak sembuh. Iya, gitu. sugesti termasuk itu. Ustaz, ya? Iya, merasa kita, kalau saya nggak sembuh loh pakai obat itu, saya pakai ini bagus sembuh. Berarti ibu menganggap penyembuh itu obatnya, bukan Allahnya. Saya termasuk Iya, syirik ya, Ustaz, ya? ke akidah yang kena nanti bu. Terutama yang begitu tadi itu, jangan ke dokter lain lah bu, ke dokter saya aja, orangnya hebat. Astagfirullah. Berarti dia mengagumi dokternya, bukan mengagumi Allah. Dia yakin dokter yang menyembuhkan. Ya, kapan sempat ke dokter mana aja, bismillah gitu aja. Aku minum obat ini Allah bukan karena obatnya, karena ikhtiar. Karena dalam Islam itu ada dua, pertama doa, kedua ikhtiar. Nggak bisa juga bu doa melulu ya, harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya minum obat ke dokter, doanya yakin Allah yang menyembuhkan. Asbabnya minum obat sebagai asbab dia. Ya, ada lagi yang ketiga. Ayo, ibu. Ya. Ya itu dok. Gak apa-apa panggil dokter, dokter agama. Itu apa namanya? Dok. Gatal iya. Gatal gitu. Terus kita ini mau dapat rezeki, mau dapat uang. Terus kita bilang amin. Itu gimana? Ya termasuk ibu, berarti percaya kan, amin gitu kan. Berarti itu sirik juga. Iya dong, ibu ikut-ikutan mengaminkannya. Kan nggak tahu tadinya tahu. Makanya ngaji. Iya. Makanya itu pengajian ini jadi tahu gitu. Nggak boleh itu kita aminkan, berarti kita sepakat kalau itu gatal karena dapat rezeki. Semoga Allah mengabulkan ya Ustaz. Iya. Nggak apa-apa bu, sesat-sesat sedikit dia. Ada yang lain lagi? Bu Dedi. Oh iya Ustaz. Kasih. Dosa besar itu apa? Apa aja? Berzina, mencuri, maaf, bohong, termasuk ngerumpi. Dosa besar, ibah. Itu dosa besar loh bu. Ngomongin orang, iya masuk. Mencuri, durhaka, berzina, ngerumpi, ngomongin orang, itu masuk dosa besar. Ibu sambil motong rambut orang, ngomongin saya, berdosa. Tapi kalau kebaikan boleh. Misalnya bu ini pemurah, masya Allah Pak Munjir, ibu itu kemarin saya lihat tiap hari bersedekah, bagus. Ngomongin orang dalam kebaikan bagus. Saya ngomongin orang, ibu ini saya ngomongin, ibu itu masya Allah ngajinya rajin bu, bagus. Tapi kalau bilang, jelek banget gitu kan, saya dosa besar. Ya, iya. Tolong kasih mic lah supaya dengar saya. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya pernah mendengar ada salah satu ustaz yang bilang untuk dosa besar seperti zina itu akibatnya sampai bisa keturunannya. Apakah itu benar Ustaz? Dosa kita nggak dibebankan, tidak bisa dibebankan orang lain loh. Iya, diri sendiri. Masa ya maaf bicara, ya nauzubillah ya, orang tua ibu berzina ibu dapat dosa, ya enggak dong. Yang dapat dosa orang tua ibu. Katakanlah ibu anak haram, itu kan bahasa orang. Kalau bahasa agama nggak ada anak haram. Ibu lahir suci, perbuatannya yang haram. Masa dikenakan sama anaknya, bapaknya yang berzina? Ibu tetap anak yang suci. Maksudnya kalau bapaknya nyakitin perempuan nggak tanggung jawab misalnya, gitu, nanti anaknya nyakitin orang juga tidak. Kenapa? Kayak seperti karma gitu loh Ustaz.
ibunya gitulah ya. Terus dia punya anak perempuan itu akan digitu juga sama laki-laki lain. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan, Bu. Wayak. Nggak ada itu kan? Enggak ada Islam kan. Masing-masing berarti. Iya. Nafsi-nafsi, Bu, kita ini. Mana ada hukum karamah dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Siti mau bertanya, kalau sholat taubat itu waktunya kapan aja? Kapan saja. Doanya? Ambil di buku-buku itu ada doa khusus. Tapi itu panjang loh, Bu. 2 lembar itu doa khusus untuk doa taubat itu. Jadi kalau Ibu nggak sanggup menghafalnya, udah Ibu pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampun dosa hamba, ya Allah kesalahan hamba, maafkan hamba, kasihani hamba. Allah pakai bahasa apapun ngerti, pakai bahasa Inggris juga. Dibacanya? Tapi jika dibaca dengan Habis sholat. Mm. Ada yang dibaca waktu sholat itu, ada yang habis sholat doa itu. Ya, Ibu buka aja buku itu ya, bacaan sholat taubat itu ya. Tapi baca yang lain juga bebas. Berarti dikerjakan boleh siang, boleh malam? Boleh. Tapi biasanya orang-orang ulama dulu habis sholat isya. Habis sholat isya mereka melakukan sholat taubat itu 2 rakaat. Dan satu hal yang Ibu garis bawahi dulu, harus dipastikan, sholat taubat itu nggak dilakukan berulang-ulang, sekali kok. Seumur hidup sekali? Iya. Misalnya Ibu sekarang taubat Ibu, lakukan sekali, berarti ke depan Ibu nggak boleh melakukan dosa lagi. Makanya cukup sekali sholat taubat. Kalau ngulang-ngulang itu makan jengkol. Iya. Jangan Ibu maknai sholat taubat itu berulang-ulang. Namanya taubat kan berhenti. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Berhenti melakukannya, membencinya, menjauhinya, tidak melakukannya. Berarti kalau udah sholat taubat, nggak ada lagi berbuat dosa. Makanya cukup sekali. Logikanya kan begitu kan, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu bertobat malam ini, biasa bikin masalah lagi. Sholat lagi, bikin masalah lagi. Sholat itu bukan sholat taubat. Ya, ada lagi. Ya, apa? Ya biasanya kan manusia gitu. Udah tobat, bikin lagi, tobat, bikin lagi. Jangan, Bu, namanya tobat sekali. Kalau Saya saya waktu umroh pernah sholat taubat, cuman doanya sama aja. Tahu doanya gitu. Nggak apa-apa, Bu, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah ampuni hamba, Pak Ustadz tadi, ya Allah ampuni doa. dosa hamba, maafkan kesalahan hamba ya Allah. Hamba khilaf ya Allah. Hamba sudah melakukan dosa dan maksiat. Tapi kalau dosa kepada manusia nggak ada urusan dengan Allah loh, Bu. Kalau nyolong jagung minta maaf sama Mbah. Ngambil uang minta maaf sama pemilik uang. Nggak, Allah nggak mau campur tangan. Ibu nggak bisa bertobat ngambil uang orang, nggak bisa. Itu urusan Ibu dengan manusia. Allah nggak mau campur. Ada lagi? Kalau gini Ustaz, Ah, kita ini sudah kita waktu minta maaf juga ingat gitu. Terus minta anak ampun gitu gimana Ustaz? ya bagus, bagus. Boleh bisa? Iya, minta ampun. Iya. Ada Misalnya sambil duduk juga kita, astagfirullah, kebayang masa lalu itu. Iya. Ampuni hamba ya Allah. Kadang menangis kita tengah malam sambil duduk di tempat tidur, bagus. Yang nggak bagus itu mikirin uang melulu. Ibu-ibu yang baru pertama ikut siapa? Yang pertama hadir, ibu ya. Yang kali diajak aja yang lainnya, Bu. Ngajak teman, ya. Mudah-mudahan kita lebih ramai, lebih indah, lebih mulia. Di Bekasi Timur siapa dari Bekasi Timur? Rumah Bekasi Timur. Oh iya, bawa kendaraan. Oh iya. Kita malam Ahad juga ada pengajian, Bu. Jadi Ibu kalau memang harus ada lapang ya. Setiap malam Ahad di sini habis sholat Isya, bawa suami, Bu, kita makan malam di sini. Ibu kalau bawa makanan boleh, nggak apa-apa. Saya nyiapin nasi, ada yang bawa sayur, bawa gulai, bawa itu silakan kalau mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa, harus ngaji ya. Ajak suami, ajak anak, Bu, setiap malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Insya
Insyaallah. Siapa yang sudah hadir pengajian malam Ahad itu? Udah 4 bulan kita. Bawa suami bu, bujuk. Karena suami ibu itu malas ngaji. Di kantor tidur dia, di komplek nggak datang dia. Kalau nggak baca koran, nonton TV. Ya cukup. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan ibu istiqomah ngaji terus ya. Lebih bagus lagi ngajak teman, ngajak saudara, ngajak tetangga. Insyaallah lebih bagus. Terima kasih doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Kamis depan dan malam Ahad besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.